Ayat hari ini adalah 1 Petrus 3, ayat 1-7. Mari kita baca bersama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham, dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Kalau kita melihat sejarah misi dunia, termasuk di negeri kita dapat menemukan satu kesamaan. Pada masa awal misi, perempuan cenderung jauh lebih terbuka terhadap Injil daripada laki-laki, dan mereka merespons dengan lebih cepat. Tentu ada berbagai alasan untuk hal itu. Kalau kita memikirkan keadaan perempuan pada masa lalu, seringkali perempuan tidak diakui sebagai anggota masyarakat yang setara seperti laki-laki. Nilai dan martabat mereka sebagai manusia tidak diakui, dan mereka sering hidup dalam tekanan sosial, fisik, dan psikologis. Dalam keadaan seperti itu, ketika para perempuan mendengar Injil yang mengatakan, setiap manusia memiliki nilai yang mutlak di dalam Allah. Ketika mereka mendengar kabar Injil yang ajaib ini di dalam Yesus Kristus, dan ketika mereka menerima Allah di dalam Yesus, betapa besar kebebasan dan kerajaan Allah yang mereka alami. Sebaliknya, dalam masyarakat masa lalu, banyak laki-laki memiliki hak istimewa dan dosa yang harus mereka lepaskan pada saat menerima Injil. Karena itu, banyak yang menutup hati dan menjadi keras terhadap Injil ini. Dengan demikian, ketika dalam satu keluarga sang istri lebih dahulu percaya kepada Yesus dan menjadi orang Kristen, memang ada keadaan di mana konflik muncul dalam keluarga. Ketika seseorang percaya kepada Yesus dan dilahirkan kembali, prioritas hidupnya berubah. Ketika ia dilahirkan kembali, prioritas hidupnya menjadi Allah. Muncullah prioritas yang mutlak, dan pribadi yang ia kasihi juga berubah. Bagi orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, pribadi yang paling dikasihi adalah Yesus Kristus. Karena prioritas hidup dan pribadi yang paling dikasihi berubah seperti ini, maka perubahan cara hidup yang lahir dari perubahan mendasar dalam hati pasti terjadi. Perubahan yang tampak pada diri istri seperti ini bisa terasa tidak nyaman bagi suami yang belum percaya. Firman hari ini dimulai dari keadaan yang terjadi dalam relasi dengan suami yang belum percaya seperti itu. Mari kita membaca bersama ayat 1 dan 2 dari firman hari ini. Hai istri-istri, demikian juga tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka dapat dimenangkan tanpa perkataan oleh kelakuan istrinya. Ketika mereka melihat kelakuanmu yang murni dan penuh hormat. Amin. Di sini Petrus berkata, demikian juga tunduklah kepada suamimu. Ungkapan demikian juga di sini merupakan kelanjutan dari apa yang sebelumnya dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2, yaitu menghormati kuasa pemerintah dan hamba-hamba menghormati tuannya. Dengan kata lain, istri-istri harus menghormati suami dan tunduk kepada suami demi Tuhan, sungguh demi Tuhan, serta menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Seperti orang Kristen menghormati kuasa negara demi Tuhan, dan seperti orang Kristen tunduk kepada tuannya demi Tuhan. Demikian juga para perempuan dan para istri harus menghormati suami, tunduk kepada suami, dan menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka demi Tuhan. Petrus sedang menyampaikan prinsip ini, yaitu hidup demi Tuhan. Sebab ketika seorang istri dalam hubungan pernikahan mengingat Tuhan dan memberikan hati serta kesungguhannya demi Tuhan, ketika ia mengingat Tuhan dan berusaha hidup kudus serta saleh, maka suami yang belum percaya akan melihat Allah yang hidup dan Yesus Kristus melalui kehidupan dan kelakuan istrinya. Kita harus mengingat ini. Orang Kristen itu orang seperti apa? Orang Kristen adalah orang yang membuat orang lain teringat kepada Yesus. Dengan kata lain, yang membuka hati keluarga yang belum menerima Injil,
dan masih keras bukanlah logika dan penjelasan dengan kata-kata. Petrus dalam firman hari ini mengatakan bahwa yang membukanya adalah kehidupan yang murni, yang tampak bahkan tanpa kata-kata, kehidupan yang memancarkan keharuman Yesus. Selanjutnya, Petrus memberikan petunjuk yang konkret tentang bagaimana kita harus hidup agar dapat menjalani kehidupan yang murni dan memancarkan keharuman Yesus. Mari kita membaca ayat 3 dan 4 bersama. Perhiasanmu janganlah berupa hal-hal lahiriah, seperti mengepang rambut, memakai emas, dan mengenakan pakaian indah, melainkan manusia batiniah yang tersembunyi di dalam hati dengan roh yang lemah lembut dan tentram yang tidak binasa. Itulah yang berharga di hadapan Allah. Amin. Di sini Rasul dengan jelas membedakan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Pertama, ia berkata agar kita menjauh dari hiasan lahiriah yang berlebihan. Lalu ia berkata agar kita menghiasi manusia batiniah. Yang tidak boleh dilakukan adalah menghiasi penampilan luar secara berlebihan. Yang harus dilakukan adalah menghiasi manusia batiniah. Mengapa demikian? Sebab jika seseorang memakai terlalu banyak waktu dan uang untuk menghias penampilan luar, itu juga bisa menjadi tanda bahwa bagian dalamnya kosong. Karena itu, jika saya berkata dengan mulut bahwa saya percaya kepada Yesus, tetapi sama seperti orang dunia saya mengejar kemewahan, kesia-siaan, dan terlalu memperhatikan penampilan luar, maka pasangan yang melihat saya bisa saja mengabaikan kuasa Injil. Karena itu dalam ayat 4, Petrus berkata bahwa kita bukan harus terlalu memusatkan perhatian pada menghias manusia lahiriah, melainkan sungguh-sungguh mencurahkan waktu dan usaha untuk menghiasi manusia batiniah. Dengan kata lain, demi kedewasaan rohani dan kedewasaan karakter, kita harus berusaha hidup dalam persekutuan dengan Allah dan hidup saleh di hadapan Allah. Itulah yang harus menjadi perhatian utama. Sebab ketika kita hidup seperti itu, ketika kita berusaha menghiasi manusia batiniah, ketika kita berusaha hidup dalam persekutuan dengan Allah, ketika kita berusaha hidup saleh di hadapan Allah, melalui kehidupan seperti itu, kuasa Injil dan daya tarik Injil yang tidak mungkin ditiru dengan kata-kata akan tampak melalui kehidupan yang saleh dan indah itu. Dengan kata lain, Petrus sedang berkata kepada kita, jangan berpegang pada yang akan binasa, tetapi berpeganglah pada yang tidak binasa. Penampilan luar dan hal-hal yang menghiasi bagian luar pada akhirnya akan lenyap dan binasa. Tetapi karakter dan kerohanian yang semakin matang di hadapan Allah adalah kekal, bahkan di dalam kerajaan Allah. Karena itu Petrus dengan jelas berkata kepada kita, supaya kita hidup dengan tidak berpegang pada yang akan binasa, melainkan berpegang pada yang tidak binasa. Sebab dari kehidupan seperti itu keluar keharuman kerajaan Allah yang kekal, keharuman Yesus. Lalu dalam ayat 7, Petrus sekarang berbicara kepada para suami. Mari kita membaca ayat 7 bersama. Hai suami-suami, demikian juga hiduplah bersama istrimu menurut pengetahuan, dan hormatilah dia sebagai bejana yang lebih lemah, serta sebagai sesama pewaris kasih karunia kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Dalam firman ini, ungkapan yang harus kita perhatikan adalah menurut pengetahuan. Pengetahuan macam apa yang dimaksud di sini? Ini bukan pengetahuan dunia, melainkan pengetahuan Injil. Pengetahuan Injil, dengan kata lain, pengetahuan yang membuka mata kita secara baru terhadap Allah dan kerajaan Allah melalui Injil. Ini adalah pengetahuan rohani tentang siapa Allah, siapa manusia di dalam Allah, dan kemuliaan masa depan seperti apa yang menantikan kita di dalam Allah. Petrus sekarang berkata, agar dengan pengetahuan Injil seperti ini, kita memperlakukan orang yang paling dekat dengan kita, yaitu pasangan kita, istri kita. Dalam ayat 7, ungkapan bejana yang lebih lemah bisa berarti bahwa istri secara fisik lebih lemah daripada suami, tetapi juga bisa menunjuk pada kelemahan secara sosial dan struktural. Pada masa kini, keadaan sudah berubah, dan ada juga keadaan di mana suami justru lebih lemah secara fisik atau sosial daripada istri. Karena itu, ungkapan ini dapat disebut sebagai prinsip Injil yang mengajar kita bagaimana memperlakukan orang yang lemah di dalam keluarga kita. Firman ayat 7 berkata dengan jelas kepada kita, perlakukanlah pasangan menurut pengetahuan Injil. Ikutilah pengetahuan Injil. Jika dilihat dari sudut pandang Injil, sekalipun seseorang tampak lemah secara manusiawi, orang itu adalah pribadi yang berharga sebesar harga nyawa Yesus, pribadi yang memiliki nilai mutlak. Ia adalah pribadi yang akan mewarisi bersama kita kasih karunia kehidupan, yaitu kerajaan Allah yang kekal. Karena itu, jika dalam keluarga kita ada bejana yang lemah,
Kita sebagai orang Kristen tidak boleh memperlakukan dia dengan ringan atau sembarangan hanya karena ia lemah. Kita juga tidak boleh berpikir seolah-olah dari atas, aduh, kasihan. Sebaliknya, kita harus dapat melihat orang itu dari sudut pandang Allah menurut pengetahuan Injil. Dengan kata lain, dengan meneladani hati Tuhan, kita harus lebih menghargainya dan merangkulnya dengan kasih. Sebab ketika kita merangkul orang itu dengan kasih menurut pengetahuan Injil dan semakin menghargainya, karya kehidupan dan pemulihan terjadi. Dan terakhir, Rasul Petrus menyampaikan alasan yang sangat penting mengapa kita menghargai dan merawat bejana yang lemah dalam keluarga. Di akhir ayat 7 ia berkata, supaya doamu jangan terhalang. Firman ini adalah peringatan yang serius. Jika di dalam keluarga ada bejana yang lemah, ada anggota yang lemah, lalu kita mengabaikan dan memperlakukannya dengan kasar, maka ibadah dan doa dari orang yang mengabaikan dan memperlakukannya dengan kasar tidak akan diterima oleh Allah. Dengan kata lain, Allah tidak hanya melihat bagaimana kita tampak di dalam gereja atau ketika kita datang ke gereja ini. Allah juga dengan jelas melihat dengan matanya bagaimana kita memperlakukan keluarga kita di rumah, anggota keluarga kita, keluarga yang telah dipercayakan kepada kita, dan seberapa terhormat kita memperlakukan mereka menurut pengetahuan Injil. Karena itu kesalehan kita yang sejati tidak hanya tampak di gereja, dan bukan hanya hidup saleh di gereja. Tempat di mana kesalehan saya sungguh tampak adalah di dalam rumah saya, dalam cara saya memperlakukan pasangan saya dan anak-anak saya. Disitulah kekuatan iman saya yang sebenarnya dinyatakan, dan Allah melihat hal itu. Saudara-saudari seiman, hari ini kita telah berbagi tentang kehidupan keluarga orang Kristen. Petrus menasihati istri dan suami secara terpisah, tetapi jika kita masuk lebih dalam, kebenaran Injil yang menembus semua firman ini tidak membedakan suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Dan sekalipun semua anggota keluarga percaya kepada Yesus, firman hari ini tetap berlaku bagi kita. Karena itu, mengikuti firman hari ini, kiranya kita juga sungguh rindu hidup sebagai orang Kristen yang memancarkan keharuman Yesus, terutama di dalam keluarga kita sendiri. Kiranya hari ini pun kita tidak berpusat pada menghiasi manusia lahiriah, tetapi mengingat bahwa yang terutama penting adalah manusia batiniah kita, dan yang tidak akan binasa adalah manusia batiniah kita. Kiranya ada anugerah bagi kita untuk menjalani hari ini dengan berharga, dengan mencurahkan hati dan kesungguhan untuk menghiasi manusia batiniah, hidup dalam persekutuan dengan Allah, dan hidup kudus serta saleh di hadapan Allah. Dengan demikian, kiranya kita bukan hanya memberitakan Yesus dengan bibir kita, tetapi lebih dari itu, melalui kehidupan kita yang murni, melalui bentuk hidup kita yang menyerupai Yesus, kiranya hidup kita sendiri berbicara. Kiranya hidup kita menyatakan Yesus Kristus. Kiranya hari ini kita dapat menjalani hidup sebagai saksi Yesus seperti itu. Dan hari ini pun, sebagai orang-orang yang sungguh telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, kiranya kita mengikuti pengetahuan Injil, meneladani hati Tuhan kita, melihat setiap anggota keluarga kita satu persatu, merangkul mereka dengan kasih, dan memeluk mereka dengan kasih Yesus. Itulah kerinduan saya yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, ketika kita yang dipenuhi kasih Tuhan, berkorban dan merangkul dengan kasih Tuhan, jika ada bejana yang lemah di antara kita, di dalam keluarga kita, kiranya bejana yang lemah itu melalui kita mengalami anugerah dan kasih Allah. Kiranya di dalam keluarga kita sungguh terjadi karya Allah yang indah, yang menyenangkan hatinya, karya kehidupan dan pemulihan juga pada hari ini. Saya memberkati saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus.